Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa kunani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita umur untuk bisa mendapati hari-hari indah di bulan Ramadan. Sungguhnya siapa yang diberi umur untuk bisa mendapatkan Ramadan, di pertanda Allah ingin kebaikan baginya. Maka tinggal bagaimana cara kita untuk bisa optimal dalam memanfaatkan hari-hari indah tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kenapa saya katakan bahwasanya hari-hari di bulan Ramadan merupakan hari-hari yang indah? Karena pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir di bulan Ramadan tidak seperti berzikir di luar bulan Ramadan. Kita baca Quran tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Kita bersedekah di bulan Ramadan tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan akan agungnya bulan Ramadan, Rasulullah SAW dalam satu hadis ya, dari sahabat ya, Talha ya, radhiyallahu ta'ala anhu, dia bercerita ada dua orang datang hijrah kepada Nabi SAW, baru sama-sama masuk Islam, maka anak Islam hubungan jami'an. Dua orang ini sama-sama masuk Islam. Qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma aktsar ijtihadan min al-akhar. Yang satu lebih semangat ibadah daripada yang lain. Dua orang berkawan, berteman. Satu lebih semangat, satu biasa-biasa aja. Akhirnya yang semangat ini dia kemudian ada dibuka pintu jihad, kemudian dia ikut jihad fisabilillah. Kemudian dia meninggal dunia. Dan luar biasa semangat ibadah, meninggal dalam kondisi mati syahid. Fayam kusul akhar ba'dahu sana. Yang satunya dia biasa-biasa saja, ternyata dia masih panjang umur sampai tahun berikutnya, kemudian meninggal dunia. Akhirnya dua-duanya meninggal. Yang satu meninggal karena mati syahid, yang satu meninggal belakangan, tapi dia biasa-biasa saja. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, "Faraitu fima yaranaim," aku bermimpi, fa idza ana bi babil bab, tiba-tiba bi babil jannah, tiba-tiba aku berada di pintu surga. Tiba-tiba kemudian dua orang tersebut datang dari dalam surga menyuruh masuk surga di antara dua orang tadi. Ternyata yang di luar masuk surga adalah yang meninggal belakangan, yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja masuk surga di luar. Setelah itu dari surga keluar lagi menarik orang yang lebih semangat ibadah, yang mati syahid. Dia masuk surga belakangan ternyata. Terus akhirnya ketika aku di pintu surga, dari dalam surga mengatakan, sekarang belum waktumu, balik dulu, karena setelah memang belum meninggal dunia. Kemudian dia bangun dari tidurnya. Maka dia bercerita tentang mimpinya kepada para sahabat yang masih hidup, yang mengenali dua orang ini. Mereka kenal dua orang ini. Dua orang berteman, datang ke Madinah bareng-bareng, masuk Islam bareng-bareng, meninggalnya berbeda. Satu mati syahid, yang satu dia suka saja. Akhirnya mereka heran, kenapa bisa yang meninggal belakangan kok masuk surga di luar? Padahal dia biasa-biasa aja dibandingkan dengan kawan yang pertama. Mereka jadi bahan pembicaraan sampai hatta balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi komentar kepada para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mimma ta'jabun?" Kenapa kalian heran? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ini yang kedua, kenapa dia masuk surga di luar? Sementara temannya lebih semangat beribadah dan mati syahid." Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan. Kata Rasulullah SAW, "Alaysa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah yang kedua Allah kasih umur setahun setelahnya? Bukan setahun itu dia bisa optimal, bisa banyak ibadah. Dan kata Allah, "Alaysa qad adraka Ramadan fasamahu?" Bukankah dalam setahun tersebut dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa? Kata para sahabat, tentu. "Alaysa qad sajada kam sajadah?" Bukankah selama setahun berapa banyak dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata para sahabat, benar. Kata Rasulullah SAW, "Walama bainahuma
ab'adu ma baina samai wal ardh. Sungguh kedudukan mereka berdua di surga lebih jauh daripada antara jarak langit dan bumi. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya orang bertemu bulan Ramadan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bayangkan, tapi subhanallah, Ramadan itu pahalanya sangat banyak. Saya kasih gambaran sederhana. Rasulullah SAW mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku. Umrah kalau kita kerjakan diumumkan sudah pada umrah ya, jelas pada umrah. Kalau nggak umrah kebangetan ya. Jadi sudah umrah dan ibu insya Allah sudah pada haji, insya Allah ya. Harusnya sudah haji karena harusnya sudah. Yang belum haji coba nggak usah angkat tangan. Saya sudah haji semua ya. Baik, kita bisa bandingkan antara umrah dengan haji. Umrah kita kerjakan cuma 3 jam. Rame-rame sekali 4 jam lah. 4 jam Ramadan seperti ini mungkin rame banget ya. Mungkin 4 jam. Paling 3 jam, kalian 2,5 jam. Kalau sendirian 2 jam selesai. Dan dia cuma sebentar. Yang lama cuma proses perjalanan ya. Kalau kita naik pesawat tapi proses intinya cuma tawaf, sa'i, cukur, selesai. Tapi kalau haji nggak bisa. Haji 5 atau 6 hari dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti 6 hari. Dan pahalanya berbeda antara umrah dengan haji. Dari proses pelaksanaan saja umrah cuma 2-3 jam. Haji 6 hari, waktunya saja berbeda. Kegiatannya juga banyak. Haji ada tawafnya saja banyak, ada tawaf umrahnya, kemudian ada tawaf wadahnya, ada tawaf ifadahnya ya. Tawafnya aja banyak. Sa'inya 2 kali, kalau kita haji tamattu. Ya, belum lagi mabit di Mina, lempar jamarat, banyak kegiatan, capek. Ternyata kalau kita umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Makanya ibu kalau ada diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk umrah di bulan Ramadan. Ya, bukan masalah rezeki mungkin ada, cuma hati tertarik atau tidak itu masalahnya. Ada nggak tertarik? Ingin kita hidup cuma sebentar, tidak lama. Kita nggak tahu begitu. Kalau sudah waktunya dipanggil Allah selesai, kita nggak bisa beramal soleh. Tapi ini saya isi gambaran bahwasanya umrah di bulan Ramadan ternyata pahalanya seperti haji. Berarti dilipat gandakan amal ibadah di bulan Ramadan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Makanya ketika para sahabat heran, kenapa orang yang kedua ini kok bisa masuk surga lebih dahulu? Rasulullah bilang, "Alaisa qad adraka Ramadan." Bukankah dia dapat kesempatan bertemu bulan Ramadan? Nah, ini rahasianya. Fasamahu, ini berpuasa di bulan tersebut. Jadi jangan disepelekan. Dan di antara dalil juga bahwasanya ketika di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan adalah ada satu malam yang kita semua tahu namanya Lailatul Qadar, yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversikan ke tahun 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Sementara malam Lailatul Qadar itu kalau kita ibadahi paling cuma 6 jam, 7 jam. Sekarang kita maghrib jam berapa Ibu? Hah? Jam? Saya lupa ya, saya baru pulang dari Saudi juga. Saya lupa. Jam berapa? 6 lewat? 6-8 menit, 6-10 lah, 6-10. Azan tadi subuh 4.40 ya? 4.40. Itu 6 sampai 4.40 ya, taruhlah 10,5 jam, benar kan? 10,5 jam. Jadi kita memantulkan 10,5 jam. Dipotong kita tidur, taruhlah kita tidur 2 jam. 2 jam, 3 jam. Berarti kita cuma di malam itu kita bisa optimal cuma 7 jam. Karena dipotong apa? Istirahat itu. 7 jam. Atau taruhlah 8 jam. 8 jam kita tidur 2 jam. Ada yang juga begadang tapi tidak harus. Kita ibadah taruhlah 7 jam. 7 jam kalau kita ibadah di malam Qadar dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu kita tidak medsosan, tidak main medsos. Kita nggak ngomel sama suami. Malam itu kita nggak macam-macam, tidak gibah. Kita baca Quran, kita transfer sama kerabat-kerabat yang miskin. Malam itu kita ibadah lah. Maka ibadah yang Allah ridho sama kita zikir, istighfar, baca Quran, sholat malam. Kalau lagi haid mungkin juga sholat, kita baca Quran, zikir. Ternyata 7 jam tersebut kalau Allah ridhoi kita, pahalanya lebih besar daripada 83 tahun. 83 tahun.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man hurima khairahu hurimal khairu kullahu." Siapa yang malam itu tidak dapat taufik dari Allah, tidak mendapati keistimewaan Lailatul Qadar, dia telah dihalangi dari segala kebaikan. Dan ini sebenarnya mengatakan di antara kasih sayang Allah kepada umat Muhammad SAW. Karena kita ini umurnya pendek-pendek, ibu-ibu. Umur pendek-pendek, badan pendek-pendek, semua pendek. Kita ini umur 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi SAW, "A'mar ummati baina 60 ila 70 wa aqallahum atau aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Hanya sedikit. Ada umat Nabi SAW ada, sahabat juga ada yang tua. Cuma secara umum umat Muhammad SAW usianya 60 sampai 70 tahun. Beda umat terdahulu sampai ratusan tahun. Lihat Nabi Adam meninggal usianya 960 tahun. Nabi Nuh alaihissalam lebih tua lagi dari Nabi Adam. Nabi Nuh dakwahnya saja 950 tahun. Al-fasanatin ila khamsina am. Dakwahnya saja 950 tahun. Belum sebelum menjadi nabi berapa tahun, setelah umatnya binasa berapa tahun. Ini 1000 tahun lebih. Ya, mereka punya umur yang panjang-panjang. Kesempatan mereka untuk beribadah banyak. Umat Muhammad baru hijrah aja baru bulan lalu. Kita mau ke ibadahnya kapan? Maksudnya kita ada sekarang ada solusi. Allah kasih solusinya apa? Solusinya Ramadan. Agar kita punya pahala banyak. Karena kalau kita dipanggil Allah selesai, nggak ada yang bisa kita bawa. Pastikan kalau kita meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa kecuali amal saleh. Makanya di antara hal yang menyedihkan yang Rasulullah sebutkan, mayat kalau dikubur, kata Nabi SAW, yalhaqul mayat salas, dia bawa wahid wa yarji'u isnan. Kalau mayat lagi dikubur maka ikuti oleh 3 perkara, yaitu keluarganya, ahluhu, kemudian wamalu, hartanya ikut juga, dan juga amalnya. Fayarji'u isnan fayabqa wahid. Maka 2 akan kembali, yaitu keluarganya dan hartanya. Artinya zaman dahulu kalau orang kaya dia meninggal, kalau hartanya maksudnya budak-budaknya mengiringi mayatnya. Dia punya budak mungkin 10, mungkin 100. Kalau punya budak zaman dulu orang kaya. Kalau sekarang mungkin nggak ada budak, dia mungkin mobil mewah, apa barang-barang. Ikuti ya, namanya dia meninggal orang semua ngiring, teman-temannya, harta dia semua ikut ngiring. Bila dikubur maka semuanya pulang. Harta-harta yang mungkin yang dulu dia yang beli, mungkin dia yang beli mobilnya, mungkin dia yang bayar pajaknya. Kemudian ternyata pergi meninggalkan dia. Pembantu-pembantunya mungkin ikut, semuanya meninggalkan dia. Suaminya yang dia cintai, yang katanya sehidup semati, ternyata bohong. Yang mati suaminya ikut apa? Mati. Mungkin yang itu kawin lagi nggak tahu. Pergi meninggalkan dia. Anak-anaknya pun cuma menangis di hadapan dia kemudian meninggalkan. Di antara yang menyedihkan, Nabi menyebutkan, innal mayyat yasma'u, semuanya mayat itu mendengar Qur'an alihim hinan sarafu, ketika orang-orang pelayat dia itu pergi, mayat mendengar derak langkah kaki mereka. Jadi suara senjata dia dengar, pada menjauh. Semakin sedih, supaya dia pastikan bahwa tidak ada lagi orang di sekitar dia. Di antara kesini, mayat asalnya nggak mendengar, di dalam tanah nggak mendengar apa-apa. Tapi Allah membuat dia mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan apa? Kuburan tersebut, sehingga bisa dipastikan dia sendirian. Hartanya nggak ada, keluarganya nggak ada. Yang namanya ini cuma amal solehnya. Amal solehnya ini, kalau amal soleh maka dia akan bahagia, kalau bukan amal soleh maka dia akan sengsara. Oleh karenanya, ketika Allah menjadikan ibu-ibu bertemu Ramadan, berarti tanda kebaikan. Maka seorang berusaha manfaatkan detik-detik, menit-menit yang ada di bulan Ramadan. Apa modal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus optimal ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dunia, kita semua punya, alhamdulillah. Kita semua punya. Tinggal bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berkata kepada Nabi Sulaiman yang Allah berikan kekayaan luar biasa? Kata Allah, "I'malu ala Daud syukran." Wahai Sulaiman, putra Daud, i'malu, beramal salehlah engkau. Syukran sebagai bukti bersyukur kepada Allah. Sebagai bukti bersyukur kepada Allah.
Omong kosong, kalau orang diberikan kenikmatan banyak, dia tidak amal soleh, itu orang tidak bersyukur. Dia bilang saya bersyukur, omong kosong. Mana buktinya orang bersyukur? Amal soleh nggak ada. Amal soleh nggak ada. Maka bukti utama seorang bersyukur dia beramal soleh. Maka inilah bonus yang Allah berikan kepada umat Muhammad yang umurnya cuma sedikit. Ya, jika mereka dapat bulan Ramadan dan dapat Lailatul Qadar, maka dia telah saving banyak sekali amal soleh. Bayangkan jika seorang ibu atau seorang wanita mendapati Lailatul Qadar 10 tahun berturut-turut, berarti dia ibadah kurang lebih 830 tahun. Luar biasa. Jadi itu hanya butuh ijtihad sungguh-sungguh cuma beberapa hari, cuma butuh 5 malam, karena kita nggak tahu Lailatul Qadar kapan. Lailatul Qadar kapan kita nggak tahu. Tapi kalau seorang ibu-ibu atau seorang muslim atau muslimah beribadah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia dapat Lailatul Qadar pasti. Tapi kalau malam 21 di mall, malam 23 di bioskop, malam 25 di jalan-jalan, aduh repot. Bukan dapat Lailatul Qadar, dapat Pak Kadir ya. Katanya. Makanya kita ini alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya sering sampaikan sama kawan-kawan, alhamdulillah kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kita udah punya. Kita alhamdulillah punya keluarga, rumah punya, anak punya, mobil punya, kendaraan punya. Semua udah punya. Tinggal yang sekarang yang harus kita punya bagaimana di akhirat kita punya juga, bukan cuma di dunia aja. Jangan sampai seorang di dunia punya apa-apa, di akhirat nggak punya apa-apa. Itu masalah besar. Masalah besar. Di dunia ini kalau kita mau cari nggak akan ada habisnya. Ya. Dan kalau orang sudah berada, dia mau lebih berada lagi nggak signifikan, percaya aja. Kalau orang nggak punya mobil, terus punya mobil itu signifikan, luar biasa. Jadi nggak punya mobil terus punya mobil. Udah punya mobil terus punya mobil lagi beda-beda tipis. Tetap naik mobil sama saya mobil. Pakai AC juga. Punya kasur, harganya misalnya 5 juta, mau beli kasur 100 juta, beda-beda tipis. Punya tidur juga tidur. Benar, beda tipis. Memang kita mengejar sesuatu yang tidak signifikan. Waktu kita habis untuk tidak bisa beribadah, terus kita meninggal. Apa yang kita punya di akhirat? Itu jadi masalah. Maka apa yang Allah sudah berikan kepada kita, kita berusaha lebih dekat kepada Allah. Kaidah menyatakan ini kaidah. Setiap kenikmatan, harta atau yang lainnya membuat kita lebih dekat dengan Allah, maka itu adalah anugerah. Dan setiap kenikmatan, apapun harta atau yang lainnya, membuat kita semakin jauh dari Allah, maka itu istidraj. Allah ulur untuk nanti menjadikan dia sengsara di akhirat. Maka masing-masing kita mengukur diri kita, saya dapat nikmat, dan nikmat itu banyak. Nikmat banyak. Apakah semakin dekat dengan Allah? Alhamdulillah, kalau semakin dengan Allah, alhamdulillah. Kalau saya semakin jauh, saya semakin lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan kehidupanku yang sesungguhnya nanti. Berarti saya ini bermasalah. Saya harus segera perbaiki diri. Masih ada umur. Kalau saya boleh tahu ibu-ibu umurnya sekarang berapa? Yang kita 40 tahun angkat tangan. Semua. Di atas 50 tahun. Di atas 60 sebagian. Di atas 70 kemana nggak ada coba? Sudah dirumahkan, diinapkan, sudah selesai. Nah ibu udah 50 tahun ke atas, berarti sebentar lagi apa ibu? Sebentar lagi game over. Iya, makanya ini saya bilang, saya ingatkan diri saya juga 45 sekarang. Maka kita butuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini rahmatillah subhanahu wa taala, di kesempatan Ramadan kita beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Kesempatan saya nggak suruh ibu dari pagi sampai maghrib baca Quran, nggak, saya juga nggak begitu. Ada waktu baca Quran, ada waktu silaturahmi sama orang tua, telepon mama kalau masih hidup, telepon bapak, telepon kakak adik. Kita sibuk kakak adik nggak pernah kita teleponin, ponakan gimana kabarnya, niat silaturahmi. Dan kita siapin amplop kasih mereka sekedarnya. Teman-teman mama dulu masih ada nggak?
teman-teman bapak dulu masih ada. Itu bentuk silaturahmi. Kalau mama dan bapak sudah nggak ada, cari teman-temannya, teman-teman yang dulu dekat, kita kasih amplop. Di antara usaha kita, tunjukkan sama Allah, saya ini ada bersyukur, meskipun syukur saya sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada aku, tapi paling tidak ada usaha. Ini bulan Ramadan khusus, beda, pahalanya beda. Makanya Nabi SAW, beliau sangat dermawan, tapi bulan Ramadan full dermawannya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yaqul fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah di puncak kedermawanannya ketika bulan Ramadan. Ibu harus punya target baca Quran, kalau bisa khatam sekali, kalau bisa lagi lebih semangat 2 kali ya. Dia tidak suruh ibu 5 kali 6 kali ya, karena bacaan ibu biasanya belepotan. Kalau orang Arab mungkin kalau kita yang target yang masuk akal aja lah, yang mungkin bisa kita kerjakan. Khatam sekali, khatam 2 kali. Sisanya kita waktu untuk urus suami, urus anak-anak, silaturahmi, bikin kegiatan, bikin sosial, bantu anak yatim, bikin kegiatan ya. Kurangi medsos agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyebutkan beberapa keutamaan berpuasa ya. Karena kita membahas tentang babur rayyan, tentang apa, pintu ar-rayyan. Saya diamanahi untuk menjelaskan tentang pintu ar-rayyan. Beberapa faedah berpuasa. Yang pertama yang kita sebutkan adalah tentang pintu ar-rayyan. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu namanya ar-rayyan. Pintu surga ada 8. Surga ada 8. Di antara 8 pintu surga tersebut ada namanya pintu ar-rayyan. Ar-rayyan secara bahasa Arab dari ar-ray. Ray itu artinya orang yang hilang dahaganya. Kalau bahasa Indonesia, saya nggak tahu, orang yang sudah nggak haus namanya apa? Nggak ada kan? Kalau orang tidak lapar namanya kenyang, ya? Kenyang. Tapi kalau orang tidak haus namanya apa? Ada nggak bahasanya? Nggak ada. Kalau bahasa Arab ada. Bahasa Arab orang yang kenyang dengan makanan namanya syaba'an. Orang yang hilang dahaganya disebut rayyan. Itu orang yang hilang apa? Dahaganya. Dia sudah nggak butuh air sama sekali, dia sudah nyaman. Pintu tersebut namanya rayyan, disebut pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu tersebut. Masuk surga lewat pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain mereka enggak ada yang bisa masuk lewat pintu tersebut. Hanya bisa masuk yang mereka adalah ahlus siyam, yang suka berpuasa. Yuqalu aina as-sha'imun. Maka penjaga pintu berkata, mana orang-orang yang berpuasa, lewat sini. Mana yang berpuasa, lewat sini. Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali orang yang ahli puasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kalau sudah semua yang tukang puasa masuk surga lewat pintu rayyan, maka pintunya ditutup. Ini namanya pintu ar-rayyan. Baik. Siapakah yang bisa masuk dalam surga lewat pintu rayyan? Itu orang yang berpuasa dengan puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama mengatakan masuk pintu rayyan tidak harus puasa-puasa sunnah. Jika dia melaksanakan puasa wajib dengan baik, ya, ini seperti pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kalau puasa wajib dia kerjakan dengan baik, dia bisa masuk ke pintu tersebut. Jadi tidak harus puasa Senin Kamis. Kalau dia bisa puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan lebih utama lagi. Tapi tidak harus. Tidak harus, kadar minimal dia bisa masuk ke pintu rayyan. Yang penting dia berpuasa wajib. Puasa Ramadan dia kerjakan. Kemudian puasa, kalau ada puasa kafarah dia kerjakan, ya. Kalau ada puasa nazar dia kerjakan. Bisa orang bernazar, ada orang berjanji kemudian dia menyelisihi, kemudian dia ingin bayar dengan kafarah sumpah, maka dia kafarah sumpah, maka dengan puasa di antaranya boleh. Semua puasa wajib jika dikerjakan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah bisa masuk ke pintu rayyan. Bagaimana kalau ternyata puasa Senin Kamis, ternyata puasa 3 hari dalam sebulan, ya, Masya Allah, ternyata puasa 6 hari di bulan Syawal,
rajin puasa. Ada yang puasa Daud, masya Allah. Nah, itu lebih utama lagi masuk dalam pintu Ar-Rayyan. Ini Rayyan disebut dengan pintu Rayyan karena memang sebagian orang atau banyak orang kalau berpuasa dia merasa kehausan, terutama kalau kita di negara yang ada musim panas, musim dingin. Kalau musim panas luar biasa rasa haus tersebut, ya. Apalagi kalau kita bicara zaman dahulu, tidak ada AC, tidak ada pendingin. Di Madinah saja, di Mekah bisa sampai 48 derajat, ya. Luar biasa. Di sebagian tempat mungkin 50 derajat Celcius lebih, ya. Karena orang puasa di tempat seperti itu mereka benar-benar sangat kehausan, ya. Lebih merasa haus daripada rasa lapar. Maka Allah berikan pintu sebagai balasan bagi mereka, kalau masuk tidak akan ada dahaga sama sekali. Baik, ini salah satu keutamaan orang berpuasa mau surga lewat pintu Ar-Rayyan. Apakah ada orang bisa masuk dari pintu lain? Ada. Ini pernah ditanyakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, ada pintu sholat, pintu ini? Banyak orang ahli ibadah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada orang dipanggil di seluruh pintu semuanya? Semua pintu terbuka, silakan masuk lewat mana? Kata Nabi SAW, ada orang seperti begitu. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau termasuk dari mereka. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ahli ibadah banyak, bukan cuma puasa doang. Dia banyak ahli ibadah. Makanya suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya ketika di hadapan sahabat, kata Rasulullah SAW, hal man asbaha minkum sha'iman, siapa di antara kalian yang puasa sejak dari pagi? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Pertanyaan kedua, man ada minkumul yauma maridan, siapa di antara kalian yang hari ini sempat jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Subhanallah. Man tasaddaqta al-yawm miskinan, siapa yang hari ini sedekah sama orang miskin? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, man tabi'a minkum al-yawma janazah, siapa yang hari ini ngelayat janazah atau ngikutin janazah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Semua pertanyaan, siapa yang hari ini beramal, kata Abu Bakar, saya bilang apa? Saya. Maka Rasulullah SAW berkata, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah ini semua berkumpul pada seorang dalam satu hari dia kerjakan ini semua kecuali pasti masuk surga. Makanya Abu Bakar itu ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, adakah orang dipanggil dari pintu 8 semuanya? Kata Nabi, ada, dan saya berharap kamu adalah orang. Kalau kita ditanya, siapa yang hari ini puasa? Saya. Puasa utang. Puasa qadha belum lunas. Siapa yang hari ini kasih makan fakir miskin? Belum tahu. Ada orang bilang saya. Siapa yang mau kasih makan? Istriku miskin. Siapa yang jenguk orang sakit? Saya. Siapa? Anakku sakit. Jadi luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini harus kita hadirkan dalam hati kita. Kita semua beribadah. Kita ini hidup cuma sebentar. Allah sudah kasih kita banyak rezeki, banyak kemudahan. Tinggal kita bangun istana di akhirat. Istana dunia sudah lah, mau besar-besar kayak apa begitu-gitu aja. Dan yang mobil 5 aja yang pakai cuma 1 doang. Masa mau pakai 5 sekalian nggak bisa ya? Satu-satu. Rasanya beda-beda tipis, cuma menang gaya aja. Tapi rasanya beda-beda tipis. Saya nggak pernah pajaknya apalagi. Kalau pajak rasanya beda memang. Kalau naiknya beda-beda tipis, keren. Cuma orang keren-kerenin aja, padahal asalnya naik biasa-biasa aja. Saya sudah naik di mobil bermacam-macam, saya nggak punya, tapi saya sudah naik mobil bermacam-macam. Ya. Ustaz diajak ini ya. Beda-beda tipis, betul ada bedanya, tapi nggak terlalu signifikan. Beda kalau saya naik sepeda terus naik mobil, memang itu signifikan. Tapi kalau mobil mahal sekali, yang mungkin 10 miliar dengan yang ini, biasa-biasa aja. Nggak terlalu beda-beda jauh. Oleh karenanya, jangan ngabis-ngabisin duit untuk yang kurang signifikan. Akhirat kita bikin. Ajak suami, kita bangun istana di surga. Saya dan kamu akan meninggal dunia, atas siapa di rumah. Kita harus punya proyek untuk istana di akhirat. Harus ada pikiran ke sana. Ya, cari pahala mumpung di bulan Ramadan. Baik. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. "La khalufu famis sha'im atyabu ila Allah min yaumil qiyamati min rihil misk."
Sungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa itu aromanya nggak enak. Di sisi Allah pada hari kiamat lebih harum daripada bau minyak kasturi. Misik itu apa? Misik itu minyak kasturi yang diambil dari rusa. Rusa dia kadang seperti gumpalan darah di perutnya, sampai gumpalan darah tersebut semakin lama semakin menghitam. Dia kalau gatal ada seperti kumpulan-kumpulan darah seperti kulit yang membulat, dalamnya ada darahnya. Lama-lama dia gatal, dia gosok-gosokkan jatuh seperti kantong. Kantong itulah yang dijadikan dengan jadi minyak apa kasturi, namanya misik. Itu mahal, kalau asli mahal. Karena asli itu bukan buatan, dia dari rusa. Itu dulu minyak yang dibanggakan di zaman dulu, memang tuh luar biasa, asli dari rusa, Baik. Makanya dulu orang berburu itu, kalau yang nakal rusanya belum jatuh sendiri dibunuh. Dia tuh ada kantongnya di perutnya, dibunuh rusa tersebut, diambil apa? Misiknya. Kalau yang baik enggak, ditunggu sampai rusanya sendiri yang garuk-garuk atau dia gesek-gesekkan hingga bulatan kantong tadi jatuh, baru diambil jadi apa? Misik. Kemudian diolah jadilah minyak, namanya minyak kasturi. Itu minyak yang paling harum. Baik, kita berpuasa pasti ada aroma tidak enak. Kalau bahasa Jawa namanya abab dia. Iya, abab. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Abab mambu ya. Enggak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa namanya? Halitosis ya. Apa? Bahasa kedokterannya halitosis bau mulut. Halitosis. Ya, pokoknya itulah ya. Bau mulut. Kita puasa pasti ada baunya. Terutama dari lambung keluar. Mungkin kalau di mulut kita sikat gitu tetap ada aroma dari apa? Lambung yang keluar. Ini tentu tidak enak dicium, Ternyata pada hari kiamat kelak lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Kata sebagian ulama, al jaza min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Di dunia dia karena puasa akhirnya mulutnya bau. Di akhirat Allah ingin buat dia tersohor. Kalau kita di dunia tersohor, ada orang tersohor ada, tapi viral. Kalau tersohor belum tentu baik, kadang tersohor buruk, tersohor ini, tersohor belum tentu dia bahagia tersohor. Belum tentu bahagia. Orang tersohor apa bahagia di dunia? Belum tentu. Banyak orang tersohor terkenal tidak bahagia. Banyak atau tidak? Banyak. Artis-artis yang hidup tidak bahagia. Ya, yang tersohor tapi tidak bahagia. Tapi kalau tersohor di akhirat pasti bahagia. Karena yang bikin tersohor siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika di hari kiamat kelak orang-orang yang berpuasa, maka mulut mereka tercium aroma wangi. Di padang mahsyar keluar aroma wangi dari mulut mereka. Mereka tersohor, semua orang tahu ini ahli puasa dulu. Ini suka dari aroma mulut mereka ketika di padang mahsyar. Jadilah tersohor mereka. Kalau tersohor di akhirat pasti, kalau Allah membuat tersohor karena kebaikan pasti bahagia, Dan jadi di antara keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaan berikutnya yang keberapa Ibu? Yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan yang dia akan meraihnya. Di dunia dan di akhirat. Di dunia, idza aftara farihah, kalau dia berbuka dia gembira. Wa idza laqiya rabbahu farihah bi shaumi. Kalau bertemu dengan Allah, dia bergembira dengan puasanya. Allah berikan dia kegembiraan dua kali. Pertama ketika sedang berbuka. Kenapa dia gembira? Gembira dari sisi konkret maupun abstrak. Dari sisi konkret dia lapar kemudian dia makan, bahagia tidak? Bahagia. Makanya di antara cara agar kita merasakan kebahagiaan, kadang-kadang kita susah dulu supaya merasakan apa? Bahagia. Orang kalau senang terus kadang-kadang bahagia itu hilang. Kalau tidur di sekali-sekali tidur di yang biasa-biasa, nanti kembali ke kasur rasanya luar biasa. Jadi ganti variasi. Orang kalau di bisnis kelas terus jadi biasa-biasa aja, nggak kayak mewah. Tapi sekali duduk di ekonomi 5 kali, ke-6 bisnis lagi enak, nyaman. Seperti itu. Seorang baru rasakan makanan enak ketika dalam kondisi apa? Lapar. Beda kalau di surga. Di surga orang makan bukan karena lapar, tapi berlezat-lezat. Di dunia kalau udah kenyang semuanya nggak enak. Enggak. Kapan seorang tidur tuh lezat? Ketika dia benar-benar ngantuk. Kalau dia nggak ngantuk tidur nggak enak, menyiksa. Aduh, nggak bisa tidur. Tapi kalau benar-benar ngantuk tidur jadi lezat. Kapan makanan berasa benar-benar lezat? Ketika berada dalam kondisi lapar. Udah kenyang mau makan enak. Nggak tahu mau apapun nggak enak.
Maka di antara kegembiraan orang yang berpuasa ada kegembiraan konkret, dia makan. Tadinya lapar kemudian makan. Senang atau tidak? Senang. Apalagi bukanya pakai gorengan. Allahu Akbar. Enak sekali. Enak sekali. Saya sering bicara sih kalau korma sunnah, tapi kalau gorengan wajib bagi saya. Bukan wajib ibadah, maksudnya saya harus makan gorengan. Karena lezatnya beda ya. Kalau korma berkah, kalau gorengan ya enak ya pokoknya. Apalagi kita puasa di Saudi, berhari-hari gak dapat gorengan, begitu balik tanah dapat gorengan luar biasa. Saya kemarin, alhamdulillah kemarin ke umrah, tiap hari makan yogurt, roti, korma. Tiap hari buka puasa begitu, nggak ada gorengan. Kemarin, masya Allah, tahu isi bakwan luar biasa. Beda rasanya, beda. Ya, jadi ini kebagian berikut. Kebagian yang kedua, kata para ulama, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Makanya orang berpuasa kalau sedang berbuka dia berdoa. Nanti ibu kalau sudah mau buka, sekarang hari ini buka puasa jam 6 lewat 8 menit. Jam 6 sudah angkat tangan minta sama Allah. Jam 6 lewat 2 menit, 5 menit sebelum berbuka, angkat tangan berdoa sama Allah, minta. Dunia minta, tapi akhirat lebih banyak. Ya. Kita minta di dunia Allah kadang kabulkan, kadang Allah tidak kabulkan karena mungkin tidak masalah. Allah lebih tahu. Tapi kita akhirat kita insya Allah kabulkan semua. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta. 5 menit aja, dan itu kebahagiaan kita minta kepada Allah. Di saat puncak-puncaknya kita lapar, puncak-puncak dahaga, puncak-puncak letih, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kebahagiaan. Tapi kebahagiaan kedua di akhirat, ketika Allah bertemu, Allah bangkitkan kita, ternyata kita hamba yang suka berpuasa. Spesial hamba ini, spesial. Maka seorang berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia di akhirat kelak karena bertemu dengan Allah membawa pahala puasa. Dan di antara keutamaan puasa, Allah siapkan pahala khusus yang Allah tidak sebutkan pahalanya secara spesifik. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha." Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan, satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhaifin, ila sab'i mi'ati dhaifin, dilipat gandakan 10 minimal, bisa lebih dari itu dan sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa itu adalah untukku, bukan untuk anak Adam. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan gajari, kata Allah. Tapi Allah tidak sebutkan berapa kali lipat, menunjukkan lipatannya banyak. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri, dia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena aku. Ini menunjukkan pahala puasa khusus, tidak disebutkan berapa kali lipat, berarti besar. Di ibarat seorang raja, dia ada banyak anak buahnya. Dia bilang, kamu saya kasih 100 juta, kamu 200 juta, kamu khusus sama saya. Kira-kira besar atau tidak? Besar. Kira-kira ini. Dan ada pahala yang seperti ada 3, yang tidak disebutkan berapanya, itu 3 amal soleh. Puasa, sabar, sama memaafkan. Puasa, sabar, sama memaafkan. Puasa dalam hadis ini, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, itu urusanku. Tidak dikasih tahu berapa, pasti besar. Sama seperti sabar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa hisab, banyak sekali. Kenapa? Karena sabar enggak gampang. Susah. Diomelin suami sabar susah atau gampang? Ibu kalau diomelin suami sabar susah atau gampang? Susah kan? Apalagi suami diomelin istri. Susah juga sabarnya kan. Kalau saya sabar tuh enggak gampang. Orang ngomel kita, orang caci maki kita, orang hinakan kita, orang rendahkan kita, sabar. Pahalanya kita bersabar, argunya cepat sekali. Cepat, pahalanya besar sekali dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena ini diantara pahala yang tidak ditentukan berapa kali lipatnya. Diantaranya puasa, diantaranya apa? Sabar. Yang ketiga memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, kalau mau balas keburukan boleh. Allah boleh. Ada orang bagi kita boleh balas, enggak masalah. No. Apa namanya? Tipas. Dia bilang kita ini, kita bilang dia sama. Dia maki kita maki dia sama. Enggak boleh lebih. Kalau berlebihan kita zalim. Tapi kata Allah,
faman afa wa aslaha, siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya urusan Allah, besar sekali pahalanya. Dan maafkan itu enggak gampang, susah. Dan orang yang paling utama kita maafin pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, ya, kerabat kita, orang yang paling utama kita maafkan. Hidup ini gak usah dendam-dendaman, gak usah emosi-emosian. Wa inna sa'ata atiyah, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah, sesungguhnya hari kiamat akan tiba. Kalau gitu maafin aja, kata Allah. Jangan mikir dunia, mikir akhirat. Saya maafkan, pahalanya besar. Kau akan mati sebentar lagi, akan tegak hari kiamat. Kalau enggak tegak hari kiamat, kau akan mati. Kalau kau mati, pahala maafkanmu sangat besar. Allah mengatakan, wa inna sa'ata la'atiyah, sesungguhnya hari kiamat akan tegak. Fasfahi safhal jamil. Kalau gitu, lapang dada dan maafkan, pahalanya besar. Di antara 3 amal soleh yang pahalanya ditentukan berbagai lipat adalah puasa. Baik, ini yang keberapa tadi, Bu? Yang keempat. Kemudian yang kelima, puasa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Memberi syafaat pasti dia bela orang tersebut pada hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani." Sungguhnya puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat lil abdi yaumil qiyamah, memberi syafaat pada hari kiamat. Itu dia bela kita. Dia bela kita supaya dia memberi syafaat, supaya dosa kita diampuni atau surga kita ditinggikan. Maksudnya ya. Puasa dan Quran memberi syafaat. Yaqulul Quran, maka Al-Quran berkata, yaqulu siyam, puasa berkata, Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahwati bin nahari fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah mencegah dia untuk makan dan minum dan syahwatnya, maka berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepada orang ini. Yaqulul Quran, dan Al-Quran berkata, mana'tuhu al-nawma bil lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku halangi dia tidur di malam hari. Ini keutamaan baca Quran di malam hari. Dia tunda tidurnya untuk baca Quran, atau dia segera bangun agar bisa baca Al-Quran. Maka izinkanlah aku untuk beri syafaat kepadanya, kata Nabi SAW, fayushaffa'ani, maka keduanya Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada hamba tersebut. Kita ini siapa yang bisa beri syafaat kita? Mungkin ada teman beri syafaat, belum tentu dia ingat kita. Sekarang dia bilang, kawan, nanti kalau di akhirat jangan lupa saya. Dia bilang, insya Allah. Begitu di hari kiamat, dia gak mikir kita, dia juga sendiri ternyata masuk neraka. Atau kalau dia masuk surga, dia mikir anaknya, mikir kita mau orang keberapa, kita ini orang keberapa, belum dia mikir. Istrinya dicintai, anak-anaknya, belum orang tuanya, belum kakak-kakaknya, adiknya. Kita orang kalau pun dikasih kesempatan ke syafaat, belum tentu Allah izinkan. Yang bisa langsung beri syafaat kepada kita langsung amal kita sendiri. Amal kita sendiri. Antara amal yang paling kuat beri syafaat, baca Quran dan puasa. Hidup ini yang benar sama orang kita di sisi dia nanti. Wa kullu atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan datang bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Sidang sendiri-sendiri. Dihisab oleh Allah sendiri-sendiri. Oleh karenanya, jika seorang kemudian berpuasa, puasa akan datang. Ya Allah, izinkan kau beri syafaat sama dia. Apa fungsi syafaat? Fungsi syafaatnya puasa 2. Diampuni dosa-dosa atau ditinggikan apa? Karenanya ibu berpuasa, dan cara yang mudah agar ibu dapat syafaat, ibu mungkin puasanya nggak bisa banyak-banyak kan, sudah pada tua-tua ya. Kasih makan orang puasa, kasih makan orang buka puasa. Kita ini mau puasa nggak kuat, mau puasa berapa banyak? Paling kalau puasa sunnah sehari sebulan 3 kali, puasa Senin Kamis juga bentuk, apalagi puasa kita nggak kuat, banyak kesibukan. Cara kita untuk dapat banyak pahala puasa, kita kasih makan orang berpuasa, berbuka. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberi makan buka puasa, maka dia seperti pahala orang yang berpuasa. Dia harus cerdas, punya duit berapa? Di pondok sana, pondok sini, pondok sana. Jangan apalagi orang miskin dapat pahala buka puasa, orang miskin pahala double. Kalau Jakarta mungkin mahal, satu porsi 20, jadi kamu sana murah. Biar porsinya lebih apa? Lebih banyak. Jakarta insya Allah bebas di mana Jakarta boleh, di mana boleh. Yang penting ada porsi untuk kasih makan orang buka puasa, agar kita dapat syafaat pada hari kiamat kelak. Subhanallah, hari kiamat kelak
Jangankan orang dekat kita kasih syafaat sama kita, bahkan dia nuntut. Makanya di hari kiamat kelak kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan kabur dari kakaknya, ummihi wa abi, dari adiknya dia kabur, dari istrinya, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibati wa bani, kabur dari istri, dari anaknya. Kenapa dia kabur? Dia tidak mau dituntut. Dia tidak mau dituntut. Ibu kira kalau ibu dulu masalah di dunia dengan sama-sama suami, kira-kira di dunia, di akhirat suami bilang saya maafin kamu? Oh enggak, dia akan nuntut ibu-ibu. Kamu dulu begini, kamu dulu begini, dia akan nuntut. Beneran, jangankan suami istri, anak dengan ibu akan tuntut-tuntutan. Siapa? Kita mau selamat, orang mau selamat masing-masing, paham? Kalau saya nggak tuntut kamu, saya masuk neraka. Kira-kira dia rela masuk neraka? Enggak. Siapa yang kuat di neraka? Kalau bisa dia ambil pahala dari anaknya, dia ambil. Kalau dia bisa ambil pahala dari istrinya, dia ambil. Sama dari suaminya, dia ambil. Makanya hari itu orang kabur dari keluarganya. Kalau kita di dunia, orang-orang itu yang dekat itu yang tolong kita. Ternyata di akhirat kabur dari mereka. Yauma fa idza ja'atis sakhah, jika datang hari ditiupkan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan kabur dari saudara-saudara. Wa ummihi wa abi, dia akan kabur dari ibunya, kabur dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur dari istrinya, kabur dari anak-anaknya. Di antara tafsir para ulama, dia takut dituntut oleh mereka. Dulu di dunia sama orang tuanya kurang, sama bapaknya kurang, sama ibunya kurang perhatian, sama suaminya, sama istrinya nggak perhatian, sama anaknya nggak pernah perhatian. Kasih duit aja nggak diperhatikan. Dia takut dituntut, maka dia kabur. Oleh karenanya kita berharap syafaat ya juga belum tentu ada. Bahkan yang kita harapkan terkadang bisa jadi balik menuntut. Oleh karenanya yang paling mampu beri syafaat kepada kita amal soleh kita sendiri. Di antaranya berpuasa dan baca Al-Quran. Baik. Di antara keutamaan puasa, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara hadis Hudzaifah dari Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang itu fitnatur rajul, seorang melakukan dosa-dosa terkait dengan istri anaknya, terkait dengan hartanya, terkait dengan tetangganya, bisa digugurkan dosa-dosanya dengan sholat, dengan puasa dan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Di antara yang bisa menggugurkan dosa adalah puasa. Maksudnya apa? Fitnatur rajuli fi ahlihi, seorang lelaki terfitnah pada keluarganya. Kata orang, maksudnya dia terjerumus dalam dosa gara-gara sayang sama anak istrinya. Gara-gara sayang sama istrinya, sekarang dia malah bermaksiat. Terkadang sayang sama anaknya, terkadang dia bermaksiat. Atau karena dia kurang perhatian sama istrinya, sama anaknya, sehingga akhirnya dia bermaksiat. Pada hartanya, itu dia melakukan hal yang haram gara-gara mencari apa? Harta. Itu di antara yang bisa menghilangkan semua ini adalah dengan apa? Berpuasa. Tapi ibu, ini segelintir, tentu masih banyak keutamaan berpuasa. Saya rasa ini sudah cukup untuk motivasi kita untuk berpuasa. Tapi yang perlu diperhatikan, ini semua hanya bisa diperoleh kalau puasanya benar. Puasanya benar. Itu puasa yang disertai dengan ketakwaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal 'atas." Betapa banyak orang puasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Pahalanya enggak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lahu hajatun falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'am syarabu." Siapa yang berpuasa ternyata tetap saja bohong, dusta, maksiat, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Yang kita bacakan tadi semuanya bagi orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak diterima, dia berpuasa yang bohong, percuma. Saya sering sampaikan, saya pernah ngisi salah satu stasiun televisi, bukan televisinya tapi pegawai-pegawainya. Saya sampaikan dari sini. Kemudian ada yang tanya, "Ustaz, maaf nih Ustaz, kami di bulan Ramadan sama bagian redaksi, ya, direksi kita suruh kita bikin berita yang nggak benar Ustaz." Mereka tanya, benar-benar ya? Yang puasanya tidak diterima mereka saja atau kita juga? Kan yang suruh mereka, direksi. Saya bilang semuanya tidak diterima oleh Allah sama sekali. Kenapa? Bikin berita dusta. Hoax ya. Disebarin televisi, ketika zaman televisi masih ramai, sekarang mungkin kurang. Disebarin televisi yang nonton mungkin jutaan. Cuma dosanya banyak, puasanya nggak seberapa dibandingkan apa? Dosanya. Maka kalau kita ingin puasa kita berkualitas, kata
Jabir bin Abdullah, "Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Kalau kita puasa, maka mata dijaga, pendengaran dijaga, lisan dijaga. Jangan gibah, jangan namimah. Ibu-ibu lagi puasa jangan nonton Korea. Habis puasa juga jangan. Nonton sinetron. Aduh, macam-macam kayak gitu ngapain? Ada cowok-cowok situ nonton tidak bagus. Bapak juga nggak boleh. Kita jaga pendengaran kita, nggak boleh dengar macam-macam. Karena puasa kita jaga, kita hidup cuma sebentar. Kalau puasa kita diterima oleh Allah luar biasa. Kedudukan kita tinggi. Tapi kalau nggak diterima cuma capek. Seperti yang lain tidak ada faedahnya. Tapi ini saja mungkin Ibu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan puasa kita bisa maksimal dan semoga kita bisa dimasukkan ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ini dia sampaikan Allah Taala bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.